Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 4B Kesejahteraan Sosial, ingin mempraktikkan praktik pekerja sosial di ranah metode cashwalk, di mana di dalam praktik metode cashwalk, kami memfokuskan untuk memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang sedang mengalami masalah. Izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aris Maulana Putra. Di dalam video ini, saya bertanggung jawab sebagai narator. NIM saya belakangnya 120. Perkenalkan, nama saya Naura Nazifa Aulia, dengan NIM belakang 119, saya bertanggung jawab sebagai pengisi form. Perkenalkan, nama saya Nurul Fania, dengan NIM belakang 121, saya bertanggung jawab sebagai Peksos. Dan saya Sani Mulyaningsih dengan NIM belakang 118 sebagai klien. Iya, kami ingin mempraktikkan praktik pekerja sosial di metode cashwalk, di mana pada kesempatan kali ini kami mendapati kasus seorang anak yang bernama Diah Ayu Lestari yang berumur 11 tahun. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami menggunakan 7 metode tahap dalam praktik ini. Yang pertama adalah tahap engagement, di mana pada tahap ini adalah tahap perkenalan kepada klien dan memberikan penyuluhan serta pemahaman kepada klien apa yang kami ingin lakukan. Langsung saja, inilah praktik tahap pertama, yaitu tahap engagement. Assalamualaikum Ade, selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Nurul Fania, aku pekerja sosial dari UIN Jakarta. Kamu bisa panggil aku Kak Nurul. Dan tadi kan aku udah kenalin nih nama aku siapa. Sekarang boleh gak kalau misalkan kamu yang memperkenalkan nama kamu ke aku? Boleh, Kak. Kalau gitu namanya siapa, Dek? Nama aku Ayu. Ayu, nama yang bagus ya. Bagaimana kabarnya, Dek Ayu? Sehat, Kak. Alhamdulillah kalau sehat. Oh iya, kakak boleh tahu kamu lahirnya di mana dan kapan? Aku lahir di Jakarta 19 November 99, Kak. Oh, berarti di Jakarta 9 November 1999. Berarti kalau misalkan dihitung sekarang umur kamu 11 tahun ya? Iya, Kak. Kalau 11 tahun berarti masih duduk di bangku SD? Iya. Kelas berapa kalau boleh tahu? Aku sekarang kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD. Nah, kalau misalkan aku boleh tahu juga nih, alamat rumah kamu tuh di mana? Sebelum di panti, aku tinggal di Kampung Gandaria, Jakarta Timur. Wah, deket dong sama aku. Aku juga rumahnya nggak jauh dari kamu gitu. Nah, aku boleh nanya gak? Ade anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau misalkan aku juga boleh tahu ya, kegiatan apa sih yang paling kamu suka di panti? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya, nggak ada aja, Kak. Oh, baiklah. Sekarang kan kakak udah tahu sedikit nih mengenai informasi kamu. Di sini kakak harap Ade bisa menceritakan permasalahan yang Ade punya ke kakak. Jadi Ade lain waktu nih kita bakal ketemu lagi, itu santai aja ya ceritanya dan tenang. Karena kakak di sini bakal membantu permasalahan Ade gitu, dan dengan mencarikan solusi untuk permasalahan Ade gitu. Dan Ade nggak usah malu kalau misalkan nanti cerita, soalnya anggap aja kakak ini sebagai teman dekat kamu, biar kamu juga nyaman ceritanya. Kakak bakal pastiin juga kok, Dek, kalau misalkan cerita Ade bakal kakak rahasiain. Iya, Kak. Oke, baik. Misalkan kalau Ade hari ini belum ada yang mau diceritain, gak apa-apa kok. Mungkin nanti akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya yang bakal nanti ditetapkan jadwalnya ya. Di pertemuan selanjutnya, Ade bisa nih cerita ke kakak dengan senyamannya. Oke, baik. Mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih Ade karena telah menjawab pertanyaan yang kakak berikan.
Untuk pertemuan selanjutnya akan kakak atur dengan Ibu Panti ya. Senang banget nih kakak bisa bertemu dan ngobrol sedikit sama Ade. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tadi telah dipraktikkan mengenai tahap pertama dalam praktik kerja sosial berupa engagement, di mana Pexos menggali atau berusaha mendekati klien. Nah, tahap yang kedua adalah tahap assessment, di mana pada tahap assessment ini pekerja sosial mengumpulkan dan menganalisis data-data yang ia dapat atau ia tanyakan kepada si klien tersebut dengan tujuan untuk bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh klien dan setidaknya pelayanan apa yang harus diberikan oleh Pexos kepada klien tersebut. Assalamualaikum Adek. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik, Kak. Alhamdulillah kalau baik. Karena di pertemuan sebelumnya kita udah menentukan dan ketemu dan ngobrol, bahkan menyepakati untuk adanya pertemuan hari ini. Jadi hari ini kakak akan melakukan asesmen sama adik. Iya, Kak. Oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi untuk melakukan asesmen ini itu akan ada beberapa form yang dimana ada genogram, terus history map, Napoleon Hills, dan lainnya. Jadi nanti kita bakal membantu menyelesaikan permasalahan adik, dan untuk pertemuan kali ini kakak memerlukan waktu adik selama 2 jam ke depan. Adik bersedia? Iya, Kak. Aku bersedia. Oke, alhamdulillah kalau misalkan bersedia. Seperti yang kakak udah jelaskan pada pertemuan pertama kemarin nih ya, Adek, bahwa kakak akan mendampingi dan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang Adek punya. Jadi sekarang boleh nih Adek menceritakan apa yang ingin Adek ceritakan kepada kakak. Iya, Kak. Jadi tuh orang tua aku tuh masih tinggal nih bersama di rumah kakek nenek aku waktu itu. Setelahnya itu orang tua aku mutusin buat tinggal berpisah dari rumah kakek sama nenek. Dan kami jadi mengontrak deh. Terus aku diputusin untuk ditaruh di panti. Agar nantinya aku nggak jadi anak yang pembangkang dan nakal juga. Tiba-tiba dengar kabar kalau ayah itu pergi ninggalin ibu sama adik juga, dan ternyata ayah selingkuh. Itu kurang ajar banget. Laki-laki itu kayak nyebelin banget nggak sih, Kak? Tapi aku takut banget kehilangan ayah, ibu sama adik. Aku kangen banget sama ibu. Aku pernah bilang ke ibu kayak, aku mau pulang aja. Nanti ibu kerja, aku sekolah, dan aku bakal bisa beres-beres rumah, bantu-bantu ibu. Pokoknya aku pengen banget ngebahagiain orang tua, khususnya ibu, Kak. Itu sih. Oh, jadi gitu cerita sebenarnya ya. Kakak paham sekali sih perasaan Hadi kayak gimana. Terus kalau misalkan aku boleh tanya nih ya, sekarang ibu sama bapak kamu masih tinggal bersama nggak? Udah nggak tinggal bareng, Kak. Aku nggak tahu ayah di mana, kemana, aku nggak tahu. Oke. Sekarang kakak makin paham perasaan kamu kayak gimana. Tapi mau kayak gimana pun, mereka adalah orang tua kandung kamu. Jadi kamu harus tetap sayang ya sama mereka. Iya, Kak. Sayang banget sama mereka. Tapi aku masih kesel gitu perlakuan ayah ke ibu. Kenapa gitu ya? Ayah selingkuhin ibu. Udah gitu ninggalin aku. Adek sama ibu juga. Ayah kayak nggak tanggung jawab. Ya, Kak. Kakak paham banget sih gimana perasaan kamu. Kamu udah anak baik, anak yang masih sayang sama orang tua gitu. Terus kayak gitu sampai nanti besar ya. Berarti untuk sekarang ini kamu hanya berkomunikasi lewat ibu doang, nggak ada ayah.
Iya Kak, sekarang aku cuma komunikasi sama ibu doang. Itu pun kalau ibu lagi nggak sibuk sama kerjaannya gitu. Kalau lagi sibuk juga jadi kurang perhatiin aku. Ya, Ade ini udah anak yang baik, anak yang hebat loh sebenarnya. Dan udah mau cerita sama kakak nih, terima kasih atas ceritanya hari ini. Tapi karena emang udah 2 jam nih, kita nggak terasa banget udah cerita-cerita sama 2 jam, jadi sayang banget. Itu tandanya pertemuan hari ini kita selesai. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya udah cerita-cerita sama kakak hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tadi telah kita lakukan mengenai tahap kedua dalam praktik pekerja sosial, yaitu tahap engagement. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah tahap planning atau tahap perencanaan. Tahap ini merupakan tahap di mana pekerja sosial membuat rancangan perencanaan untuk merumuskan tujuan dan kegiatan pemecahan masalah. Jadi pada tahap ini pekerja sosial merumuskan apa yang ia ingin kerjakan bersama klien dan kegiatan pemecahan masalah. Halo Ade, ketemu lagi nih kita hari ini. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya ya udah terkumpul beberapa informasi dari hasil cerita Ade. Dan sekarang di pertemuan ini waktunya kita membuat beberapa rencana yang bakal kita bikin nih buat memperselesaikan masalah Ade. Iya, baik Kak. Nah, iya. Kan di pertemuan sebelumnya Ade cerita nih, mohon maaf ya kalau permasalahan keluarga Ade itu sebenarnya ada di ayah. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang Ade butuhin untuk saat ini? Untuk sekarang ya Kak, aku butuh itu, yang aku butuh, aku bisa kumpul, bisa pulang ke rumah bareng ayah, ibu, sama adik. Terus aku pengen banget bisa ketemu dan bantu ibu gitu. Aku juga pengen punya keluarga kayak teman-teman yang lain yang punya keluarganya bisa utuh dan nyaman gitu Kak. Baik, jadi kalau misalkan kakak pahami dari cerita Ade sebelumnya, itu sebenarnya kamu pengen banget sebenarnya untuk ketemu atau tinggal bareng lagi sama ibu, adik, dan ayah gitu ya? Iya Kak, benar banget. Oke, baik. Kalau gitu, yang akan kita lakukan adalah kakak harus mendampingi dan mengawasi adik serta mengurus pendidikan untuk tahap berikutnya. Boleh? Boleh Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, baik. Sama-sama. Untuk selanjutnya, kakak juga akan membantu proses perceraian kedua orang tua kamu ke pengadilan agama, ya, di mana pengadilan agama itu emang dikhususkan untuk proses perceraian gitu antara dua belah pihak. Nah, kakak juga akan berusaha untuk mencarikan pekerjaan. Katanya kan mama kamu pengen bekerja dan kursus menjahit ya. Jadi kita bakal carikan untuk agar perekonomian keluarga kamu juga makin baik dan kamu bisa tinggal bersama ibu lagi gitu. Itu rencana yang bakal kita buat. Baik Kak. Ada yang lagi ingin ditanyakan? Enggak Kak, udah cukup kok. Oke, kalau gitu untuk pertemuan hari ini sebenarnya udah cukup karena tadi rencana yang akan kita lakukan itu udah semuanya aku jelasin dan alhamdulillah informasinya udah selesai dan tinggal bagaimana kita nanti lakukannya gitu. Dan kalau gitu kakak cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih ya, Dek. Iya Kak, terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama, Dek. Baik, tadi telah dipraktikkan mengenai 3 tahap praktik pekerja sosial, di mana yang terakhir adalah tahap planning. Nah, selanjutnya pada tahap praktik pekerja sosial adalah tahap implementation. Apa tahap implementation? Adalah tahap pelaksanaan, di mana yang telah dirancang tadi, rencana-rencana yang telah dirancang oleh klien dan juga pekerja sosial akan dilaksanakan oleh pekerja sosial melalui perencanaan-perencanaan yang akan dijelaskan dan diarahkan oleh pekerja sosial terhadap klien.
Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam, Kak. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Hari ini ada kegiatan apa aja di panti? Kayak biasa aja sih, Kak. Belajar, terus ngaji juga deh. Wah, kegiatannya seru banget ya dan pastinya bermanfaat nih buat kamu. Iya, Kak. Alhamdulillah. Oke, kakak, jadi gini deh. Nah, setelah kemarin kan kita udah membuat planning nih beberapa rencana ya. Maka tahap kali ini, di hari ini, kakak akan memberitahu terkait progres dari rencana-rencana yang telah kita buat gitu. Nah, sekarang kakak bakal ngasih tahu apakah dari rencana tersebut itu berjalan sesuai dengan rencana atau malah sebaliknya. Baik, Kak. Nah, kan sebelumnya kamu pengen banget ya untuk tinggal bersama dengan ibu kamu gitu. Dan ibu kamu juga kan udah menjanjikan nih ke kamu kalau misalkan ibu mendapatkan pekerjaan dan gajinya cukup, maka kamu bisa balik ke rumah gitu atau tinggal lagi bersama dengan ibu. Ya kan? Iya, bener, Kak. Ya, terus gimana, Kak, soal perkembangan ibu aku saat ini? Nah, untuk saat ini, alhamdulillah perceraian antara ibu dan bapak kamu sudah kakak serahkan ke pengadilan agama. Tapi nih, penasihat hukum menyarankan agar ibu kamu itu berkomunikasi lagi terhadap ayahmu, biar ayahmu yang menggugat cerai ibumu gitu. Kok kenapa gitu, Kak? Iya, soalnya biar ibu kamu mendapatkan nafkah cerai gitu. Jadi biar kamu tetap dapat uang ataupun semacamnya dari ayah gitu saat perceraian nanti. Dan untuk menghilangkan stigma negatif juga nih yang melekat di tetangga-tetangga kamu. Dan untuk sekarang komunikasi kedua orang tua kamu masih berlanjut alhamdulillahnya. Jadi kamu tenang aja ya. Oh, gitu. Terus gimana sama kursus menjahit ibu? Oh iya, untuk itu alhamdulillah nih kakak sudah mengantarkan ibu kamu ke beberapa tempat kursus. Tapi sekarang ibu masih bingung mau pilih tempat kursus yang mana gitu. Oh, seperti itu, Kak. Alhamdulillah deh. Kalau misalkan kamu mau tahu juga nih ya, ibu juga ditawarin pekerjaan lain loh. Oh iya, Kak? Kerja apa, Kak, memangnya? Jadi ibu kamu kemarin ditawarin untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di daerah Cinere, yang alhamdulillahnya juga lokasinya nggak jauh dari tempat kursus menjahit. Tapi itu masih diomongin sih sama ibu kamu dan orang yang memberi pekerjaan terhadap ibu kamu gitu. Oh gitu, Kak. Alhamdulillah deh. Kalau kakak dengar-dengar nih ya, Dek, akhir-akhir ini ibu sering menelpon kamu ya, dan juga jenguk kamu di panti. Iya, Kak. Alhamdulillah akhir-akhir ini tuh ibu sering banget telepon aku di hari libur sih. Terus jenguk 2 minggu sekali. Terus aku akhir bulan ini juga seneng banget. Soalnya aku bisa balik ke rumah dan bisa kumpul lagi sama ibu dan sama yang lainnya juga. Wah, seneng banget kakak dengarnya kalau misalkan emang ibu sering menelpon kamu dan menjenguk kamu. Tapi nih ya, Dek, karena keterbatasan waktu juga, mungkin untuk hari ini kakak cukupkan sampai di sini aja ya. Jadi, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga perkembangannya makin signifikan ya dari rencana-rencana kita. Oh iya, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Iya, iya deh, dengan senang hati, sama-sama. Baik, telah dipraktikkan bahwasannya tahap implementasi tadi pembentukan rencana. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi atau evaluation. Apa sih tahap evaluasi? Tahap evaluasi adalah tahap di mana upaya dari pekerja sosial dalam rencana tertentu apakah dapat terlaksana atau tidak. Apakah rencana tersebut sesuai rencana atau tidak. Nah, pada tahap ini dievaluasi oleh pekerja sosial. Di mana dalam hal ini pekerja sosial juga mengikut sertakan klien apabila kliennya anak, dia juga akan berkonsultasi dengan orang tua klien dan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan klien.
Yeay, akhirnya kita ketemu lagi setelah beberapa hari nggak ketemu di tahap yang sebelumnya. Dan alhamdulillah nih Dek, sekarang kita sudah melakukan semua step, dari mulai step awal sampai tahap di akhir nih. Dan sekarang kita masuk ke tahap akhir yang mana itu merupakan tahap evaluasi. Nah, di sini kita akan mengevaluasi seluruh rencana yang telah kita buat dan kita jalankan selama kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan sesuai dengan kontrak yang telah kita buat. Baik, Kak. Bagaimana kabar kamu sekarang? Setelah Alhamdulillah. mengikuti seluruh step, seluruh tahap yang kita lalui, apakah sudah mulai jauh lebih baik? Alhamdulillah, Kak. Saya jadi ngerasa kayak lega, senang, dan nyaman bercerita sama Kakak. Alhamdulillah, seneng banget Kakak dengarnya. Nah, gimana nih kalau misalkan kamu ke teman-teman yang lain? Sekarang aku jadi lebih membuka diri, ya, walaupun aku juga suka tertutup gitu sih, Kak. Gak apa-apa kok, pelan-pelan aja. Yang penting kamu nyaman, sehingga akhirnya kamu mulai terbuka lagi nih sama teman-teman kamu. Iya, Kak. Oh iya, Kakak mau bilang terkait ibumu, untuk sekarang ini kita lagi nunggu jadwal sidang perceraian dari pengadilan, dan ibu kamu juga sudah memutuskan untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga di daerah Cinere tersebut sambil kursus menjahit tentunya. Jadi semuanya diambil biar emang pendapatannya juga makin baik gitu. Alhamdulillah kalau gitu ya, Kak. Senang banget sih dengarnya. Kalau untuk kelanjutan apakah aku ikut dengan ayah atau ibuku ya nantinya, Kak? Terkait hal itu, kamu pastinya bakal ditangani terlebih dahulu oleh lembaga hukum, dan mereka juga pasti bakal mendampingi kamu. Seperti itu ya, Kak. Iya, oh iya, kakak bawa kabar gembira loh. Apa tuh, Kak? Alhamdulillah, nilai kamu di sekolah meningkat dan perilaku kamu juga semakin baik. Senang banget kakak dengarnya. Dan kakak senang banget juga bisa bantu kamu. Iya, Kak. Aku juga mau berterima kasih banget sama Kakak yang udah bantuin aku untuk coba keluar dari masalah ini semua. Iya, tapi semuanya harus dipertahanin ya, atau bahkan bisa lebih baik dari itu. Baik, Kak. Siap. Terima kasih ya, Kak, sewaktunya. Ya, dengan senang hati sama-sama. Terima kasih juga ya untuk semua waktunya yang sudah diluangkan untuk kakak. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Siap, Kak. Semangat, Ade. Nah, tadi kan kakak sudah mendengar nih dan mengetahui beberapa informasi mengenai Ade, mulai dari identitas, cerita-cerita Ade mengenai kehidupan di panti, dan cerita permasalahan Ade dengan keluarga Ade, terutama kepada ayah. Nah, tadi kan juga kakak bilang di tahap asesmen ini, kakak bakal ngasih beberapa forms mengenai assessment tools ini. Ada Genomap dan lain-lainnya. Dan ini adalah hasil yang kakak dapatkan dari cerita-cerita Ade. Boleh dilihat dari Genomap-nya. Yang dimana di sini udah dijelasin semuanya, dari yang kakek nenek dari pihak ayah, terus kakek nenek dari pihak ibu, sampai akhirnya lahirlah Ade dan Ade dari Ade gitu, Ade Ayu gitu. Dan selanjutnya ada history map, yang dimana ini kakak udah simpulkan secara menyeluruh dari mulai Ade Ayu lahir sampai sekarang di tahun 2010, di mana Ade bertempat tinggal di panti dan segala macamnya, dari permasalahan-permasalahannya sampai sekarang gitu. Di mana sekarang kan ada live roadmap yang tadi aku juga udah minta Ade untuk ceritain gejala-gejala Ade dalam permasalahan ini. Dan selanjutnya juga ada Napoleon Hills, yang dimana ini kelanjutan untuk pendidikan Ade gitu, pilihan
dua pilihan yang aku berikan kepada Ade, dan akhirnya Ade memilih salah satu dari dua pilihan tersebut. Gitu. Dan ini adalah assessment tools yang kakak butuhkan untuk tahap-tahap berikutnya. Jadi terima kasih untuk mengisi assessment-assessmentnya. Baik, telah dilakukan tadi praktik demi praktik, tahap demi tahap mengenai praktik pekerja sosial. Dan pada akhirnya, telah melewati beberapa tahap, klien kita kali ini, klien pekerja sosial kali ini mengalami beberapa perubahan yang baik. Dari tadinya menjadi siswa pembangkang, sekarang sudah mulai nurut. Dari tadinya siswa yang cuek, sekarang sudah mulai perhatian. Dan juga masalah ekonomi keluarganya juga dapat teratasi. Nah, pada tahap yang ke-6 ini adalah tahap terminasi atau termination, di mana pada tahap ini pekerja sosial memutuskan hubungan kerja dengan klien atau menggagalkan atau mensudahi kontrak kerja antara klien dikarenakan sudah berakhir. Dan pada disebutkan bahwasannya praktik pekerja sosial kali ini mengalami keberhasilan karena berhasil membantu permasalahan klien yang tadi. Selanjutnya, setelah kita melakukan pada tahap terminasi, selanjutnya Pexos juga nggak akan lepas tangan begitu aja, walaupun tadi saya telah sebutkan kita memutuskan kontrak, tetapi Pexos masih memantau. Apa tahap selanjutnya adalah tahap follow up. Tahap follow up ini berguna untuk Pexos memantau kepada klien apakah dalam beberapa bulan atau beberapa tahun klien tersebut kembali seperti semula. Hal ini adalah diperlukan dalam proses praktik pekerja sosial untuk memastikan apakah klien tersebut benar-benar berubah secara permanen. Selanjutnya, apabila klien tersebut tidak berubah juga, maka akan dilanjutkan dengan proses intervensi-intervensi baru yang dimulai dari tahap awal tadi, dan juga beberapa program-program layanan baru supaya kliennya lebih permanen perubahannya. Apabila telah permanen dan tidak mengalami kontradiksi pada saat pemantauan atau follow up yang dilakukan oleh pekerja sosial, maka klien telah bebas dari pemantauan pekerja sosial itu sendiri. Nah, itulah teman-teman sekalian mengenai tahap-tahap demi tahap dalam praktik pekerja sosial, khususnya pada metode cash work atau individu atau keluarga. Terima kasih atas penyampaian dan intensitas kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan mohon diberitahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kami kali ini yang menampilkan praktik pekerja sosial metode cash work. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.